Profesor Dr. Andes Engineering Haji Bakhrudin Yusuf Habibie atau akrab dipanggil B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. B.J. Habibie lahir di Parepare pada 25 Juni 1936. Beliau telah mengantongi sekitar 46 hak paten yang diakui dunia penerbangan. Salah satunya yang paling terkenal adalah teori keretakan sayap. Bapak B.J. Habibie merupakan satu-satunya presiden yang berlatar belakang teknokrat, dan walaupun menjabat dalam waktu yang singkat, beliau berhasil melatar belakangi kebebasan pers di Indonesia. Dari sosok seorang Profesor B.J. Habibie ini dapat diambil nilai-nilai berakhlak. Pertama, berorientasi pelayanan. Profesor B.J. Habibie menciptakan pesawat N250 yang menjadi bukti agar seluruh Indonesia dapat terlayani dan bisa terkoneksi lewat udara. Banyak teori-teori baru yang ditemukan dalam pengembangan pesawat terbang, yang mana termasuk ke dalam salah satu indikator berorientasi pelayanan. Beliau terkenal dengan orang yang selalu melakukan perbaikan, yang merupakan salah satu perilaku berorientasi pelayanan. Yang selanjutnya, nilai akuntabel. Bapak Habibie adalah sosok yang bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas atas kepercayaan yang diberikan. Bapak Habibie terkenal dengan mentalitas sepeda. Beliau pernah berkata, "Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi, kalau saya berhenti bekerja, saya mati." Begitulah giatnya beliau bekerja. Berikutnya merupakan nilai kompeten. Yusuf Habibie mendapat predikat sebagai Bapak Teknologi Indonesia berkat kompetensinya dalam teknologi pesawat terbang. Habibie adalah salah satu dari angkatan pertama generasi dirgantara yang dikirimkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Soekarno, ke berbagai negara untuk belajar membuat pesawat. Selanjutnya yaitu nilai harmonis. Nilai ini tercermin dari usaha maksimal beliau untuk meredam kekacauan yang terjadi di Indonesia di masa tersebut dengan mengambil beberapa kebijakan, seperti yang pertama yaitu mencari dukungan dana moneter internasional untuk melakukan pemulihan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, membebaskan tahanan politik dan memberikan kebebasan bagi pers dan organisasi untuk berekspresi. Yang ketiga, membangun landasan kokoh bagi Indonesia, yaitu disahkannya Undang-Undang Monopoli, kemudian Undang-Undang Otonomi Daerah, yang tanpa undang-undang ini Indonesia akan terpecah belah seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Selanjutnya adalah nilai loyal. Tercermin dari tindakan beliau yang menerima panggilan negara untuk menjadi Menteri Riset dan Teknologi untuk periode 1978 sampai Maret 1998. Padahal pada masa tersebut beliau masih berkarir di Jerman. Kemudian tercermin juga dari kisah cinta beliau yang sampai saat ini menjadi simbol kesetiaan dan diabadikan dalam film Habibie dan Ainun. Selanjutnya, nilai adaptif. Seorang B.J. Habibie merupakan sosok yang luar biasa. Inovasinya untuk negeri ini sangatlah tak ternilai. Di tangannya Indonesia pernah memproduksi pesawat terbang sendiri, seperti pesawat N250 yang terbang perdana pada tanggal 10 Agustus 1945. Nilai yang terakhir yaitu kolaboratif. Nilai ini tercermin dari sikap beliau yang walaupun sudah tidak menjabat sebagai presiden lagi, pada masa Presiden SBY beliau kembali aktif sebagai penasihat presiden untuk mengawal proses demokrasi, dan di masa Presiden Jokowi beliau aktif memberikan masukan dan gagasan terkait dengan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Nah,